favoritnya apa? Makanan favorit saya. Aduh, saya tuh suka semua masakan, Oh, iya. suka semua makanan. Ditakoni makanan kok dadi angel jawabnya ya. Padahal Kan? mau gampang loh jawabnya mau. Iya, saya susah makan mungkin Belum. kali ya. Itu yang menyebabkan jadi langsing gini. Arahnya ke situ. Ternyata melipirnya ke situ. Melipirnya. Karena waktu jadi penyiar itu masih semok gitu ya. Iya, jadi gini, saya tuh suka semua masakan, semua makanan. Cuma memang porsinya nggak sebanyak manajemen porsi ini memang harus saya jaga. Dan memang ada beberapa makanan yang memang tidak saya sentuh sama sekali. Oh. Karena kaitan dengan pekerjaan. Gitu. Saya tidak minum es. Wih, bengok-bengok. Saya membatasi gorengan, tapi masih tetap makan. Tadi saya makan sosis satu, sosis goreng, gitu. Jadi makan favoritnya apa? Jadi makanan favorit saya apa ya? Enggaknya toh. Ini loh, mau ditakonin terus jawaban begitu. Makanan favoritnya apa? Mandek. Makanan favorit saya berdasarkan mood. Enggak ada. Saya suka. Tuh. Saya paling suka masakan ibu saya. Neng makanan ora Inggris favorit nyebut saya. opo masalahnya. Apa yang dari tangan ibu saya itu menjadi makanan favorit saya. Apa arti ibu seorang Sruti Respati? Ibu adalah wujud Tuhan paling dekat dengan saya. Yang saya bisa merasakan kehadiran Tuhan ketika saya dekat dengan ibu saya. Jadi mungkin utusan Tuhan paling terdekat dengan saya adalah ibu. Ora kaya kowe wong tua malah mbok singkang-singkang. Enggak dong, enggak mungkin. Oh ya. Ya, itu Iya. nama Sruti Respati itu apa maknanya? Ya. Sruti Respati itu diberikan ayah saya karena saya anak ketiga. Anak ketiga. Jadi Sruti itu adalah jarak dua nada dalam karawitan Jawa. Oh. Makanya saya anak nomor 3 karena ada 2 jarak di situ. Nomor 1 kakak saya, Mbak Indah Laras. Nomor 2 kakak saya Mas Panjang. Lalu saya nomor 3. Makanya saya diberi nama Sruti. Respati karena saya lahir hari Kamis. Itu. Itu makanya saya diberi nama Sruti Respati. Tapi di luar itu, Sruti pun memiliki makna. Dia adalah perbuatan yang baik atau nilai-nilai yang baik. Karena Sruti adalah kitab suci agama Hindu. Salah satu kitab suci agama Hindu. Di antaranya adalah kitab Sruti yang berisi nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai perbuatan baik. Mbak Sruti itu kan sekarang dari saya loh, sisi saya, dia wis terkenal. Mungkin bayangannya kan hebat, kemudian sugih, wong yo ayu. Gimana perasaannya? Orang kan banyak terkecoh kan. Dikiranya kalau orang sudah terkenal itu pasti kaya. Saya nggak kaya, Mas. Tapi punya kaya hati kan? Tapi saya yakin orang Orang tua jawab saya pertanyaan. berbangga loh sama saya karena saya merasa bisa membanggakan orang tua itu sudah wujud surga saya. Saya mungkin nggak kaya materi, tapi saya memiliki kekayaan ide yang diberikan oleh Tuhan, yang itu bisa saya bagi ilmunya sama teman-teman melalui lagu, melalui tulisan, melalui upaya yang saya lakukan di bidang seni yang saya geluti kayak gitu. Kalau kita bicara kaya ya Mas, di atas langit kan masih ada langit. Saya masih bisa makan, saya masih bisa jalan, masih bisa memberi manfaat di sekitar saya. Karena setiap saya bekerja dalam hal seni maupun dalam pekerjaan kantor, itu pasti ada rantai. Rantai rezeki kan ada kan ya. Itu saya bawa teman, dia dapat rezeki. Nanti ketika saya dapat job di sini, yang makan nggak hanya saya.
ada makeup saya, ada asisten saya, ada manajer saya, yang masing-masing orang ini membawa keluarga di situ. Alhasil rantai rezeki ini panjang. Maka dari itu saya ingin menjaga marwah ini. Kalau dibilang kaya bukan milik saya, tapi milik rantai rezeki ini. Karena wong zaman biyen ngarani ya mung dadi talang. Itu saluran berkat bagi orang lain. Kalau saya kan cuma miliknya hanya berapa persen, yang lain kan milik banyak orang di belakang kita. Jadi milikku juga. Amin. Saya punya keyakinan semakin banyak orang mendukung kita, itu rezeki kita akan semakin besar karena ada banyak yang harus kita salurkan itu ke teman-teman. Kalian ini misalnya kakak ini level 9 dan itu adalah profesor. Nah, dia provokator. Mbak, apa arti seorang Didi Kempot untuk Mbak Suruti Reswati? Didi Kempot, dia legenda. Legenda yang pernah menginspirasi banyak seniman, legenda yang bertahan dari ini. Saya ingin agak sulit ini karena melampaui kata kan Didi Kempot itu. Dia itu benar-benar legenda yang bertahan dari kerasnya kehidupan seni pada zamannya. Kita bilang pada zamannya. Betapa dia ngamen, membuat lagu, struggle bisa sampai terkenal di Suriname, lalu di Indonesia pun terkenal. Lalu pada satu titik tertentu dia menjadi bom yang eksplosifnya tuh luar biasa, sehingga saat ini beliau itu dengan meledaknya bom dari beliau ini membuka banyak jalan bagi para seniman. Yang ini sejarah yang harus kita apresiasi, lalu ini bisa menginspirasi kita semua. Di awal-awal perjalanan saya bernyanyi, saya sering sekali ngikut Mas Didi Kempot. Waktu saya pernah menyanyi campur sari, beberapa kali saya diajak Mas Didi Kempot. Walaupun tidak berlangsung lama ya, karena memang saya memilih jalan keroncong. Lalu Mas Didi Kempot masih komitmen saja, dia konsisten di jalannya, yaitu congdut ya, congdut seperti itu. Jadi beliau adalah legenda, guru bagi banyak orang, inspirator bagi ratusan seniman, dan dia adalah kekayaan Indonesia yang turut menancapkan peta peradaban seni di Indonesia bahkan dunia. Apa salah satu lagu paling favoritnya untuk Mbak Suruti? Layang Kangen. Layang Kangen. Cahayu aku ngenteni randamu. Saya nyanyikan lagu Layang Kangen itu waktu itu di peringatan 100 hari meninggalnya Mas almarhum Didi Kempot di Kompas TV. Oh iya ingat ya. Layang tak tompo ini kui. Belum lama kemarin saya nyanyi di panggung KDI, pemilihan KDI itu juga nyanyi Layang Kangen. Nggak tahu kenapa dipilihin lagu itu. Loh, ketemu lagi sama lagu favorit gitu. Mbak, kalau nyanyi, kan tadi udah bilang seneng keroncong gitu loh. Bagaimana keroncong itu bisa menjadi ruh di dalam Mbak Suruti? Keroncong itu kan kalau saya melihat ya, kalau boleh saya melihat, keroncong itu kan seperti jazznya Indonesia. Jadi keroncong itu mengalami perjalanan dan metamorfosa yang luar biasa. Dari Tugu, dari kampung Tugu yang hanya di Kenterung, lalu berkembang di Solo dengan pola pukul imbal, lalu dari Solo muncul banyak maestro-maestro yang mengharumkan keroncong itu di jagat musik internasional.
Dan pola bernyanyi keroncong itu bagi saya sangat mirip dengan pola bernyanyi jazz. Kita nyanyi tuh nggak in tempo. Jadi kita tuh seorang penyanyi keroncong itu memiliki tempo tempo yang unik. Misalnya masuk tidak in tempo, lalu selesainya pun tidak in tempo. Lalu itu juga yang terjadi ketika kita bernyanyi jazz. Kita mulainya kapan, selesainya kapan, itu betul-betul ngesoulnya itu berbeda ketika kita bernyanyi pop, ketika kita bernyanyi rock yang mereka sangat in tempo. Walaupun untuk musiknya sendiri pun musik yang apa ya, cukup ngelaras, tapi nyanyinya pun berbeda. Dia ngesoulnya tuh seperti kita berbicara gitu, seperti kita ngomong aja, kayak di musik jazz kan gitu. Nyanyi jazz tuh kan kalau nyanyi kan kayak orang ngomong. Nah, saya melihat ada kemiripan itu dalam musik keroncong. Menulis lagu udah berapa? Lumayan banyak sih aku nulis lagu. Ada berapa kira-kira? Aku ingat-ingat, saya pertama kali nulis lagu itu lagu Oleh Olang di album saya yang pertama. Waktu itu saya masih kaset ya waktu itu? Sudah CD sih. Sudah CD. Waktu itu saya dibantu untuk mengaransemen lagu itu oleh Mas Bintang Indrianto, seorang bass heroes dari Indonesia, Bintang Indrianto. Lalu setelah itu di situ saya menulis lagu Oleh Olang, lalu Hijauku, lalu ada banyak karya, ada banyak lagu di situ. Ada banyak lagu di situ. Lalu setelah itu saya nulis lagi, banyak sekali. Ada lagu untuk saya bikin melodi lagunya untuk puisi karya Mas Agus Nur, Cinta Sunyi. Lalu saya yang terakhir kemarin mendapat AMI Award di tahun 2020, saya menulis Hujan Pagi bersama Mas Robertus Gracianus Bagus. Dia membuat lagunya, lalu saya menulis liriknya. Lalu setelah itu saya nulis lirik lagi untuk lagu Bintang-Bintang, lalu lagu ada banyak tapi belum rilis, jadi susah ngomongnya.